supaya bisa dengan antusias menerima tamu kita dari seluruh ASEAN. Pemerintah NTT siap menyambut ratusan tamu negara yang hadir pada konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di Labuan Bajo 9 hingga 11 Mei 2023. Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoi mengatakan, pemerintah NTT telah menyiapkan berbagai persiapan sebagai tuan rumah yang merupakan pendukung utama gelaran KTT ASEAN 2023 agar substansi KTT ASEAN dapat berjalan lancar. Naisoi menghimbau seluruh warga NTT agar antusias menerima tamu KTT ASEAN di Provinsi NTT, mengingat ini merupakan pertama kalinya NTT dipercaya sebagai konferensi tingkat tinggi. Dia juga mengatakan tidak semua kawasan wisata di Labuan Bajo akan dibuka untuk umum. Yang baik, tentu saja di Labuan Bajo ada beberapa daerah yang kita akan bagi. Semua wisata boleh masuk, boleh datang ke Labuan Bajo. Tetapi ada yang namanya restricted area dan ada prohibit area. Ada yang daerahnya sangat terbatas dan daerah terbatas dan daerah bebas. Itu di mana-mana di seluruh dunia biasanya selalu diadakan kalau misalnya ada konferensi tingkat tinggi. Masyarakat harus tahu mengapa pentingnya KTT ASEAN ini dan kita menerima mereka sampai begitu luar biasa. Tema dari ASEAN, KTT ASEAN ini sekarang ini, karena kita tuan rumah ASEAN dan kita menjadi ketua ASEAN, sudah memilih temanya adalah Epicentrum Growth Economy. Apa artinya itu? Artinya kita mau membuat ASEAN ini sebagai suatu negara resiliensi dari suatu negara, satu kelompok negara untuk menerima tantangan-tantangan yang akan datang seperti sebelum keadaan yang terjadi sekarang. Seperti kita ketahui tantangan kita dengan COVID, resesi ekonomi, maka secara psikologis emosional kita harus menyiapkan diri dengan menggunakan kata resiliensi. Saya kira teman-teman tahu resiliensi ini dipelopori oleh seorang ekonom dari Inggris tahun 1980. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita memperkuat sistem ekonomi di Indonesia dan di ASEAN untuk diperkenalkan ke seluruh dunia bahwa ASEAN ini menjadi suatu pusat ekonomi yang luar biasa. Oleh sebab itu kita harus menerima tamu-tamu kita karena pasti akan mendapatkan dampak yang luar biasa. Yang datang ini nanti itu rombongan dari seluruh ASEAN itu, selain kepala negaranya, kurang lebih 550 orang delegasinya. Itu baik yang untuk show, maupun untuk bisnis, maupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya, pariwisata dan sebagainya. Belum termasuk mereka-mereka yang dari lokal. Oleh sebab itu hotel-hotel sekarang di Labuan Bajo, saya kira teman-teman sudah tahu, sudah bagus semua, dan Presiden sudah menginstruksikan bahwa kita sebagai tuan rumah harus bisa menyiapkan dengan baik. Yang kedua, saya menghimbau kepada masyarakat di Labuan Bajo supaya menjaga kebersihan. Kebersihan laut, lebih kebersihan laut dan kebersihan di darat, dan kemudian pasti nanti ada rekayasa jalan di mana saya mohon maaf kepada masyarakat di Labuan Bajo mungkin ada sedikit terganggu, terlebih pada tanggal 10 dan 11 karena delegasi akan datang tanggal 9, 10 dan 11 itu pertemuan, ada 8 pertemuan, 7 pertemuan dipimpin langsung oleh Presiden. Sebagai salah satu destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan pemerintah Indonesia, gelaran KTT ASEAN 2023 menunjukkan adanya destinasi berkualitas selain Bali, yakni Labuan Bajo. Gary Rudolph, AFB TV melaporkan.